Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan inilah dia guys, Poco F3 5G resmi Indonesia yang kemarin jadi kejutan di event launchingnya pas Poco kemarin launching X3 Pro. Yes, sama seperti seri Poco yang F sebelumnya guys, HP ini didesain untuk jadi flagship killer di harga smartphone kelas mid-range. Tapi gimana kualitas dan juga performance dari Poco F3 ini? Apakah layak jadi flagship killer di tahun 2021 ini? Kita cek aja langsung jawabannya di 5 hal yang harus kalian ketahui dari Poco F3 5G. Let's go! Oke, Poco F3 ini sebelumnya udah dirilis secara global di bulan Maret lalu dan secara spek jadi salah satu yang terbaik bisa dibilang di kelasnya guys. Lalu dibawa ke Indonesia tanpa ada penurunan spek sama sekali, jadi mantep buat Poco Indonesia. Yes, kalian tetap dapat Poco F3 dengan chipset Snapdragon 870 yang support koneksi 5G dan ada dua pilihan storage yaitu 6128 dengan harga 4,99 juta dan 8256 dengan harga 5,49 juta rupiah. Nah, di HP ini pakai baterai 4520 mAh dengan support 33 watt fast charging yang durasi cas dari 0 ke 67% itu dalam waktu setengah jam aja. Cuma agak bingung aja sih gua kenapa baterainya diturunin dari kemarin F2 Pro itu 4700 mAh. Tapi ya Xiaomi sih terkenal dengan efisiensinya sih ya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan processing dari Poco F3 ini, kita tes melalui benchmark Antutu seperti biasa. Poco F3 mendapatkan skor 678.000 dan juga untuk 3D Mark Wildlife itu dapat di 4192. Yang artinya dari kedua skor benchmark ini bisa dibilang memberikan performance kelas flagship lah di tahun 2021 ini. Nah, ngomongin chipsetnya sedikit nih guys, kita coba bahas sedikit ya. Kemarin Poco F3 ini dirilis bersamaan kan dengan si X3 Pro yang pakai Snapdragon 860. Nah, walaupun sama-sama seri 8 guys, performance-nya itu ternyata sedikit berbeda kalau dilihat dari Antutu benchmark-nya. Snapdragon 860 itu sekitar 500 ribuan, 870 itu tadi 678.000, hampir masuk ke teritori 700.000. Jadi di sini gue tuh ngeliat Snapdragon ngebagi Snapdragon seri 8 itu menjadi beberapa kasta guys. Pertama ada mid-range flagship di 860, kemudian ada flagship di 870 dan juga ada premium flagship di 888, 888. Ya agak membingungkan sih jadi ya, gimana menurut kalian? Dan kalau kita ngomongin performance sendiri ya nggak usah ditanya lah, HP ini udah mantep banget. Kayak PUBG Mobile itu kalian bisa dapet di default grafis yang high dan gue bisa main lancar tanpa ada frame rate drop sama sekali. Sedangkan untuk kayak Genshin Impact gue main di settingan medium tuh udah smooth banget, lancar jaya tanpa ada masalah. Nah, untuk thermal management sendiri di Poco F3 ini menurut gue oke lah, standar lah buat penggunaan sehari-hari. Itu waktu gue tes dari gaming berat sampai kayak santai-santai smooth scrolling Instagram, sosial media gitu, dapat suhu maksimal di 48 derajat Celcius dan panas tersebut tuh banyak berkumpul memang di bagian belakang terutama pada area kameranya. Makanya kita akan coba tes jangka panjang, gue akan pakai HP ini sebagai daily driver gue dan akan gue share nanti di video reviewnya untuk detailnya, jadi jangan lupa untuk subscribe. Oke, next sekarang kita masuk ke bagian desain dan juga build quality-nya. Nah, Poco F3 ini tersedia dalam 3 warna, yaitu ada Arctic White yang kita pakai sekarang, ada Deep Ocean Blue, dan juga ada Night Black. Nah, uniknya adalah hanya warna Arctic White yang kita pakai sekarang ini dia ada finishing belakangnya pakai yang matte, sedangkan Deep Ocean Blue sama Night Black itu pakai finishing yang glossy. Nah, kemudian untuk frame-nya sendiri ini menurut gua cukup unik sih, karena dia ada dua finishing, tapi memang bahannya sendiri cukup standar, polikarbonat atau pakai frame plastik. Namun finishingnya tadi guys, dia di bagian tengahnya ini dia pakai finishing yang matte. Jadi yang bagian kena tangan itu matte, tapi di ujung-ujungnya dia ada finishing glossy. Sama di atas bawahnya juga dia pakai finishing yang glossy. Ini pertama kali sih gue ngelihat finishing frame yang pakai kayak gini, lumayan niat sih bisa dibilang ya. Nah, untuk sisi HP-nya sendiri kalian bisa lihat untuk bagian kanan dia ada tombol volume rocker, terus ada fingerprint, tombol power juga. Kemudian di bagian bawah ini ada port USB Type-C di tengah, di bagian kanan ada speaker dan juga ada SIM card atau SIM tray, dan di bagian atas kita bisa lihat dia ada 3 buah lubang yang mana salah satunya ini ada speaker dan juga ada IR blasternya. Dan satu lagi yang nggak ada adalah si expandable memory slot, jadi kalian harus pilih, harus pastiin storage yang kalian butuhin ketika kalian beli si Poco F3 ini. Oke, lanjut ke poin berikutnya, display atau layar. Nah, di sini kelihatan, ini dia layar Dynamic AMOLED dari Poco F3. Layar ini berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate hingga 120 Hz. Dan yang menarik adalah ini touch stampling-nya, dia itu 3 kali lipat, jadi 360 Hz.
Jadi secara tertulis, touch sampling ini tuh lebih baik daripada beberapa HP gaming yang kita pernah coba. Dan buat kalian yang suka main game shooter, MOBA, dan juga game kompetitif gitu, kalian punya kesempatan bisa bilang kayak nembaknya lebih cepat, aktifin skill juga duluan dibandingkan sama HP lain yang pakai touch sampling yang lebih rendah. Nah, setelah gue coba sendiri, HP-nya memang bisa dibilang responsif banget untuk touch-nya, scrollingnya juga enak dengan 120 Hz tadi, smooth banget. Dan menurut gue di tahun 2021 ini punya refresh rate 120 Hz itu sebuah keharusan dan sebuah kenikmatan duniawi lah. Smooth gitu. Oke, untuk kecerahan layarnya sendiri, dia bisa nyentuh peak brightness hingga 1300 nits ketika kita lagi posisi outdoor, sedangkan dalam posisi high brightness mode itu bisa di 900 nits mentoknya. Nah, untuk penggunaan sehari-hari sih, terutama yang kalau kalian sering outdoor dengan sinar matahari langsung, kecerahan layarnya menurut gua udah oke banget. Ini keterangan nih sekarang. Coba kita kurangin dikit. Nah, sebelum gue lanjut, mungkin gue coba ngelurusin sedikit pertanyaan tentang berbagai jenis panel AMOLED yang sering ditanyain nih. Kemarin waktu post di Instagram juga pada ditanyain. Jadi, untuk Super AMOLED hingga Dynamic AMOLED itu tuh pada dasarnya tuh panelnya sama, yaitu OLED atau Organic LED. Sedangkan AMOLED sendiri itu yang dimiliki oleh Samsung, Active Matrix Organic LED. Dan kalau kalian cek di Wikipedia ya, memang Wikipedia sih bukan source utama lah. Cuma kalau kalian cek di sana, kalian bisa cek itu tertulis sebagai marketing terms, alias cuma gimmick aja yang dibuat oleh brand, dibuat oleh Samsung untuk memberikan julukan nih kepada si layar AMOLED ini. Maka dari itu, mungkin banyak dari kita yang bingung juga kenapa kadang Xiaomi tertulis pakai Dynamic AMOLED, kadang di tempat lain tertulis cuma AMOLED aja. Karena menurut gua sih ya ini karena term dibikin oleh Samsung, jadi nggak sembarang brand boleh pakai. Cuma setelah gua cek sendiri, ini Dynamic AMOLED memang sebenarnya cuma penambahan fitur HDR10 Plus aja dari si Super AMOLED. Dan since Poco F3 ini punya fitur atau support HDR10 Plus, bisa dipastikan kalau panel yang dipakai inilah panel Dynamic AMOLED. Oke, lanjut sekarang kita ngomongin ke kameranya. Nah, Poco F3 punya 48 megapiksel AI triple kamera setup dengan kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan juga telemakro 5 megapiksel. Dan juga ada sebuah sensor, ini sebenarnya bulatan ini adalah mikrofon, katanya bisa buat 360 derajat. Nah, menurut gua sih untuk segi hasil udah termasuk oke lah buat penggunaan sehari-hari. Dan kalau kalian pakai HP ini tanpa ngebandingin ke HP yang mungkin lebih mahal atau HP flagship beneran, gua rasa sih kalian bakalan puas-puas aja, bakalan happy-happy aja dengan hasil kameranya. Nah, Poco juga nyediain berbagai fitur kamera yang menarik buat dicoba, kayak ada movie effect, long exposure, ada close juga, dan yang paling menarik adalah triple mic. Yang tadi gue bilang dia bisa nangkep sampai 360 derajat dan juga bisa ngezoom gitu guys. Jadi kalian kalau lagi mau denger atau mau nguping orang gitu ya, bisa pakai si Poco F3 ini. Nah, gue ada contoh, coba kalian bisa coba denger aja sendiri dan tulis pendapat kalian di kolom comment section di bawah. Oke, ini dia untuk kamera utama untuk video dari si Poco F3. Ini gue menggunakan resolusi 4K 30 fps dan juga EIS, Electronic Image Stabilization, ya on. Di layar kelihatan stabil banget videonya. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, habis ini gue akan ganti ke kamera ultrawide, tapi kita harus matiin dulu videonya. Dan sekarang kita akan coba ganti. Oke, untuk kamera ultrawide ini resolusinya mesti turun ke Full HD 30 fps, tapi sama untuk Electronic Image Stabilization-nya masih aktif. Dan dari segi warna gue nggak ngelihat ada color shifting yang gimana banget sih. Terus ini juga lagi posisi outdoor, agak sedikit berangin ya, kalian bisa denger nih. Dan audionya gimana guys? Boleh ditulis di kolom comment section di bawah. Kita lanjut ke kamera selfie. Oke, ini dia untuk kamera depan dari Poco F3. Ini kondisinya resolusinya Full HD 60 fps, agak unik sih maksimalnya 60 fps ya. Tapi memang ketika kita masukin ke video YouTube itu agak kita downscale, kita turunin ke 30 fps karena sequence video kita tuh 30 fps. Tapi dari segi warna oke sih, gue suka, skin tone bagus, overall detail highlightnya juga masih dapet. Dan ketika kita lihat 30 fps lebih smooth dari sini layar viewfinder. Kalau audionya gimana, ini kondisi juga berangin banget, tulis komentar kalian di bawah. Sip. Ya, nanti buka puasa abris. Ya, biasa lah, paling kayak kolak atau Biasa lah. Ada yang kepo tulis, yang kepo. Ada yang kepo. Oke, poin terakhir yang harus kalian ketahui nomor 5 adalah di bagian fiturnya. Oke, NFC check.
IR Blaster cek, stereo speaker juga cek, dan kali ini udah support sama Dolby Atmos yang bakalan bikin lebih imersif suaranya. Sama terakhir yang gue paling suka dari si Poco F3 adalah si vibration motornya, yaitu si X-axis linear motor. Bisa dibilang ini mantep banget, kayak berasa di HP flagship untuk getarannya gitu guys. Kemudian untuk fingerprint ada di bagian samping tadi seperti yang gue bilang lumayan responsif, cuma gue masih lebih prefer on-screen fingerprint kayak yang di Poco F2 Pro. So that's it guys, itu tadi 5 hal yang harus kalian ketahui dari si Poco F3 ini. Buat gue sih, Poco F3 ini gila banget buat HP yang start di harga 4,9 jutaan. Ya kalau kalian compare sama rival di kelasnya, ya kalian nggak bakal dapat spek yang kayak gini sih. Bisa dibilang speknya overkill banget. Tapi apakah pantas disebut sebagai flagship killer? Ya kalau dari sudut pandang price to performance, iya sih, ini flagship killer banget. Tapi ya balik lagi, gimana experience penggunaannya, apakah lebih baik dibandingkan sama HP flagship? Ya gue akan pakai HP ini sebagai daily driver gue mungkin selama beberapa waktu ke depan, dan nanti gue akan share lengkapnya di video review. So, make sure kalian subscribe biar kalian nggak ketinggalan sama videonya. Dan kalau kalian pengen beli HP ini juga, udah dijual guys di JD.ID, jadi make sure kalian cek aja, gue akan taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. JD.ID. Oke, segitu aja. Kalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa, klik tombol jempol ke atas. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi atau komentar kalian tentang si Poco F3 ini, tulis di kolom comment section di bawah. Mending yang mana? Oke, silahkan debat di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa ya, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and ciao.